Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bella Febiana. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan pendahuluan hipertensi intrakranial. Hipertensi intrakranial adalah peningkatan tekanan intrakranial sebesar lebih besar dari 15 mmHg atau lebih besar dari 250 mmHg. Peningkatan tekanan intrakranial merupakan komplikasi yang serius yang biasanya terjadi pada trauma kepala, pendarahan supranoid, hidrosefalus, infeksi intrakranial, hipoksia, dan iskemi pada otak yang dapat menyebabkan herniasi sehingga bisa terjadi henti napas dan jantung. Itu menurut Hudak dan Gallo 1998. Tekanan intrakranial adalah tekanan dalam rangka kranial dan biasanya diukur sebagai tekanan dalam ventrikel lateral. Di sini ada rentang nilai dari tekanan intrakranial terbagi menjadi 4. Untuk tekanan intrakranial normal itu dengan nilai 5-15 mmHg. Tekanan intrakranial sedang 15-25 mmHg. Tekanan intrakranial berat yaitu lebih dari 40 mmHg. Anatomi susunan saraf pusat di sini terdiri dari susunan saraf otak, yaitu otak besar dan otak kecil, batang otak yang terdiri atas mesencephalon, pons, dan medula oblongata. Terus ada medula spinalis. Otak besar atau cerebrum terdiri atas cortex cerebri, medula cerebri, sedangkan otak kecil terdiri dari permis dan hemisfer cerebri. Peredaran darah otak dari arteri vertebralis dan arteri karotis interna. Arteri vertebralis adalah cabang dari arteri subclavia yang masuk ke rongga tengkorak melalui foramen occipital magnum. Kedua arteri vertebralis kanan dan kiri berjalan di permukaan ventral medula oblongata dan pada batas caudal-pons. Kedua arteri bersatu membentuk arteri capillaris. Arteri karotis interna setelah masuk ke rongga tengkorak akan memberi cabang, yaitu arteri cerebri anterior, arteri cerebri media, arteri komunikan posterior, arteri coroidea, arteri hipofise superior, dan arteri hipofise inferior. Peredaran darah pena. Sistem pena sentral terdiri atas aliran vena cerebral eksternal atau superficial, aliran vena cerebral internal atau profunda. Kedua sistem pena ini mengalirkan darah ke dalam sinus venosus anastomose. Banyak terjadi antara dua kelompok ini melalui anyaman pembuluh di dalam substansi otak. Fisiologi tekanan intrakranial, yaitu tekanan intrakranial menuju pada tekanan cairan cerebrospinal atau CSF di dalam rongga kranium. Selama CSF mengalir dalam sumbu krani spinal tidak tersumbat menuju tekanan CSF selalu konstan. Variasi tekanan intrakranial tergantung pada diameter CSF, sirkulasi cerebral, dan abnormalitas intrakranial. Etiologinya yaitu 1. Volume intrakranial meninggi menyebabkan tumor cerebral, infark yang luas, trauma, abses sel otak, hematom extracerebra, akut brain swelling. 2. Dari pembuluh darah
meningkatnya vena karena kegagalan jantung atau obstruksi. 3. Obstruksi aliran cerebrum spinalis. 4. Peningkatan produksi CSF. Tanda dan gejala pada peningkatan intrakranial atau hipertensi intrakranial yaitu nyeri kepala, muntah, dan apatis. Untuk tanda peringatannya, di sini ada gangguan pernapasan, bradikardi, hipertensi, dan pupil melebar. Gejalanya sendiri yaitu nyeri kepala, muntah, kejang, dan papil edam. Patofisiologi hipertensi intrakranial yaitu selama total volume intrakranial sama, maka tekanan intrakranial akan konstan. Peningkatan volume salah satu faktor yang harus diikuti kompensasi dengan penurunan faktor lainnya supaya volume tetap konstan. Pathway dari hipertensi intrakranial yaitu meningkatnya tekanan intrakranial yang menyebabkan iskemi sehingga terjadilah nyeri kepala akut. Dari peningkatan tekanan intrakranial juga dapat disebabkan oleh salah satu faktor penyakit seperti loss atau SOL yang menyebabkan perubahan pada pola napas sehingga dapat menyebabkan gangguan pola napas. Gangguan pola napas dapat mengeluarkan diagnosa gangguan pertukaran gas dan pola napas tidak efektif. Peningkatan tekanan intrakranial juga menyebabkan penurunan aliran darah sehingga terjadi bersihan jalan napas tidak efektif. Komplikasi dari hipertensi intrakranial itu sendiri ada 3, yaitu herniasi batang otak, diabetes insipidus, dan sindrom inapropriate. Selanjutnya pemeriksaan penunjang. Di sini ada pemeriksaan scan otak, X-ray tengkorak, X-ray dada, CT scan, dan ekoensofalogram. Untuk penata laksanaan keperawatannya pada unit gawat darurat yaitu pertama kita lakukan intubasi jalan napas pasien untuk selanjutnya melakukan pemeriksaan neurologis, lalu kita menurunkan tekanan darah dan melakukan stabilitas pada tanda-tanda vital pasien. Untuk pengkajian secara teoritis, pertama kita lakukan identifikasi pasien, terus lakukan pemeriksaan tingkat kesadaran, lalu kita lihat perubahan samar, selanjutnya perubahan pada tanda-tanda vital si pasien, adakah sakit kepala, serta perubahan pupil pasien, dan adakah muntah. Untuk diagnosa keperawatan yang mungkin muncul yaitu pertama, perubahan perfusi jaringan, ketidakefektifan pola napas, ketidakefektifan jalan napas, gangguan pertukaran gas, dan kurangnya volume cairan. Baiklah, itulah penjelasan dari saya tentang hipertensi intrakranial. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.